Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat perumpamaan Matius di pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita melihat dua ayat saja. Ayat yang pertama dan kedua, saya akan ulangi bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dalam perumpamaan ini jelas kita sudah tidak akan membahas lagi di mana Allah memiliki otoritas tertinggi di dalam satu komunitas. Nah, saudaraku yang saya kasihi, menarik kita perhatikan di sini. Tuhan memberikan satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Dalam anak kalimat terakhir, ayat yang kedua dikatakan, sangat jelas dan gamblang, dikatakan demikian. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan mempercayakan talenta. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang terasa kurang. Tetapi sesungguhnya kalau kita tahu, perhitungan ini lebih dari cukup untuk menjadi modal. Jadi tidak ada satupun modal yang sebenarnya tidak bisa diolah untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Namun kita bisa melihat bagian ini. Bahwa kerajaan Allah adalah masalah keadilan. Terkadang kita berpikir adil berarti sama. Tetapi belum tentu adil berarti sama. Dalam satu ceramah tentang pengamalan Pancasila, tentang keadilan, di sana diuraikan dalam butiran-butiran, dijelaskan dengan sangat gamblang, dikatakan adil itu sama seperti seorang, mereka pakai topi, dan memakai topi pasti di kepala dan bukan di lutut. Dan tidak seorang pun memakai sepatu di atas kepala, ia akan selalu memakai sepatu di alas kaki. Nah, saudaraku, itu yang namanya adil. Pada tempatnya kita taruh itu sesuai. Nah, itu dikatakan adil. Saudaraku, mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Tuhan memberikan segala talenta menurut kesanggupannya. Dan itulah keadilan Allah. Allah tahu kesanggupan masing-masing. Allah tahu kemampuan masing-masing. Jadi mari saudaraku, dalam hal melayani kita bersama-sama. Ingatlah, tidak ada satupun yang tidak adil. Mungkin kalau kita melihat ada orang yang banyak uang, sukses dalam usaha, ada orang yang terasa jauh lebih pandai dari saudara, ada orang yang mungkin jauh punya bakat yang begitu hebat di dalam kehidupan yang ia punya. Ada banyak orang memiliki kok banyak keuntungan yang luar biasa yang ia dapatkan. Saudara, semua apa yang terjadi Tuhan percayakan kepada saudara dan saya sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan tahu seberapa besar kesanggupan kita. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, mari kita menerima suatu kenyataan ini. Bahwa dalam melayani Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, apapun jenis pelayanan yang Tuhan serahkan ke dalam kehidupan kita, apakah itu terasa lebih mulia daripada yang lain? Ternyata tidak. Nah, saudara, kita berpikir emas sangat berharga. Tetapi ketika kita ada dalam laut, di laut yang hampir kita tenggelam di sana, kita tidak membutuhkan emas berton-ton yang harus kita peluk. Pasti kita akan tenggelam di sana. Tetapi sebaliknya, kita membutuhkan kayu yang nampaknya tidak berharga. Karena kayu akan membuat kita mengambang di lautan dan menghantarkan kita ke tepian. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Mari kita bersama-sama ingat, Tuhan sangat adil. Pada waktu kita dipercayakan untuk kita ambil bagian pelayanan, Tuhan sangat adil. Tetap semangat dalam melayani, dimanapun Tuhan tempatkan, percayalah. Tuhan menyertai saudara dan memberkati saudara. Ia tahu siapa kita. Tuhan Yesus memberkati.